Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ke-79 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang sholawat Al-Fatih, tentang keagungannya, tentang khasiatnya, juga tentang sanad ijazahnya yang sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam men-share faedah salat Fatih ini, selain saya mendapatkan keterangan dari ba'dul masyayikh, dari sebagian para guru yang mengijazahkan, juga saya mengambil keterangan dari sumber kitab yang bernama Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi Faidhi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Kitabnya seperti ini. Juga dari kitab Kashful Hijab, kitabnya seperti ini. Dan dari kitab Afdholis Sholawat ala Sayyidis Sadat yang disusun oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, kitabnya seperti ini. Sengaja saya menyampaikan dulu sumber kitabnya dengan tujuan pertama supaya para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin dalam mengamalkannya karena ada sumber yang dipercaya. Kemudian yang kedua, bila ada sahabat yang ingin perdalam, maka tinggal cari di kitab aslinya. Dikarenakan yang akan saya sampaikan pada video ini hanya sebagian kecil daripada keagungan dan daripada khasiat salat Al-Fatih lima ughliq. Untuk yang lebih luas, lebih banyak, maka lihat di kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Antaranya seperti itu. Sahabat YouTube yang saya hormati, bunyi daripada salawat Al-Fatih yang masyhur seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Insyaallah bila sahabat tidak hafal, nanti saya akan tulis di deskripsi video ini. Cara mencarinya, ketika video berputar, ketuk judul yang ada di bawah video, maka akan muncul tulisan sholawat ini. Sahabat YouTube yang saya hormati, tentang keagungan dan sejarah sholawat Al-Fatih lima ughliq, saya membaca di kitab Afdholis Sholawat di halaman 143. Hadhis sholatu lil waliyil kabir. Diterangkan oleh Syekh Yusuf Nabhani rahimahullah bahwasanya sholawat ini milik seorang wali yang sangat agung, seorang wali Allah yang agung, Syekh Muhammad Samsuddin bin Abil Hasan Al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Samsuddin bin Abil Hasan Bakri radhiyallahu anhuma. Adapun Al-Qutbil Maknum Sayyidi Abul Abbas Ahmad At-Tijani adalah seorang waliullah yang memasyhurkan salawat ini, dikarenakan beliau Sayyidi Ahmad At-Tijani rahimahullah, selain beliau mengambil daripada Sayyid Al-Bakri,
beliau juga mendapat piwulang atau pangwuruk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani diterangkan Rasulullah banyak menjelaskan tentang keagungan, tentang khasiat daripada salawat ini kepada Sayyidi Abul Abbas Ahmad At-Tijani rahimahullah. Kemudian tentang keagungan daripada salawat Fatih ini diceritakan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 101. Beliau Al-Imam Abul Abbas Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu berkata, akhbarani Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan la manaman, dalam keadaan terjaga bukan dalam mimpi. Untuk hal ini tidak perlu ingkar dikarenakan sering diceritakan bahwasanya para wali-wali Allah mereka sering berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadah, secara terjaga. Itu banyak para aulia yang bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan kepadaku, kata Sayyidi Ahmad At-Tijani, lam takun min ta'lifil bakri. Ketahuilah wahai Sayyidi Ahmad At-Tijani bahwasanya salawat Fatih itu bukan karangan, bukan susunan Syekh Muhammad Samsuddin Al-Bakri. Walakinnahu tawajjaha ilallah muddatan tawilatan. Tetapi Sayyid Muhammad Syamsuddin Al-Bakri ini bertawajuh kepada Allah, memohon kepada Allah riyadhah di zaman yang sangat lama. Kata Ba'dul Masayih, kurang lebih 16 tahun beliau munajat kepada Allah. Ayyamnahu salatan, agar Allah memberikan kepada Sayyid Bakri ini sebuah salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada baginda agung Muhammad SAW. Fiha sawabu jami'us salawat, yang mana salawat yang beliau pinta, yang Sayyid Bakri pinta kepada Allah, sebuah salawat yang meliputi pahala seluruh salawat yang dibaca oleh makhluk. Wasiru jami'us salawat, dan sebuah salawat yang meliputi, yang merangkum rahasia semua salawat yang dibacakan oleh seluruh makhluk. Wa tala talabuhu, dan lama sekali permintaan daripada Sayyid Bakri munajat kepada Allah. Setelah kurang lebih 16 tahun, thumma ajaballahu da'watahu, lalu Allah mengijabah, mengabulkan doanya Sayyid Al-Bakri ini. Fa'atahul malaku, maka datanglah seorang malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjumpai Sayyidi Muhammad Samsuddin Al-Bakri bihadhihi shalah, membawa salawat Al-Fatih ini maktubatan fi sahifatin minan nur, ditulis dalam satu lempengan cahaya. Jadi Allah menyuruh malaikat agar datang kepada Sayyid Al-Bakri membawa sebuah salawat yang ditulis di sebuah lempengan berbentuk cahaya, disampaikan, diberikan kepada Sayyidi Muhammad Syamsuddin bin Abil Hasan Al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu wulangan atau wurukan Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyid Ahmad At-Tijani tentang sejarah salawat Al-Fatih lima ughliq. Jadi salawat ini sangat agung sekali faidahnya, sangat besar sekali manfaatnya. Insya Allah nanti saya akan sampaikan tentang sebagian khasiatnya, sebagian kecil daripada khasiat salawat Al-Fatih. Tetapi sebelum saya sampaikan tentang khasiatnya, saya minta kepada para sahabat sekalian, kita terima ucapan para aulia ini dengan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab?
Diterangkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 102. Faman aradallahu sa'adatahu, siapa orang yang diharapkan oleh Allah untuk menjadi orang bagja, wal fauza bisawabi hadhil yaqutatil faridah, dan bahagia dan bagja dengan mendapatkan pahala salat al-fatih yang agung ini, jazaballahu qalbahu, maka Allah akan menarik hati orang tadi ila tasdiqi bima sami'ahu fiha, untuk membetulkan, untuk percaya hatinya tentang keagungan, tentang khasiat daripada sholawat al-fatih. Itu orang yang akan dijadikan orang bahagia oleh Allah. Wa taslimi li fadlillahi subhanahu wa ta'ala, dan memasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memasrahkan kepada fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, waman aradallahu hirmanahu, dan siapa orang yang Allah kehendaki untuk terhalang min khairiha, daripada kebagusan sholawat al-fatih ini, sarafallahu qalbahu al-waswasata, maka Allah akan masukkan waswas, keraguan di dalam hati orang tersebut, sehingga timbul bimbang. Masa iya kok segini agung faidahnya, masa betul, masa. Jadi banyak keraguan, akhirnya dia akan meninggalkan membaca sholawat al-fatih ini. Itu adalah satu rahasia Allah menghalangi orang tersebut daripada kebaikan sholawat al-fatih. Maka ketika nanti sahabat mendengar keagungan sholawat al-fatih, kita taslim saja, li fadlillah, pasrahkan akan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat YouTube yang saya hormati, selanjutnya tentang khasiat sholawat al-fatih diterangkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 102. Wa khasiatul fatihi lima uglik, adapun tentang khasiat sholawat al-fatih lima uglik, amrun ilahiyun, adalah sesuatu yang bangsa ilahi, la madkhala fihi lil uqul, tidak ada akan tercapai hanya dengan menggunakan akal saja. Jadi untuk keagungan sholawat al-fatih, kita jangan menggunakan akal kita, tetapi kita gunakan keimanan akan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu yang saya hormati, yang pertama tentang khasiat sholawat al-fatih, yuktabu lidzakiril fatihi marratan, akan dicatat oleh Allah bagi seseorang yang baca sholawat al-fatih satu kali saja, sawabu sitati alafin, pahala 6.000 min zikri kulli hayawanin wa jamadin, daripada zikirnya setiap hayawan dan setiap makhluk yang tak bernyawa. Satu kali membaca sholawat al-fatih pahalanya sama dengan 6.000 zikirnya seluruh hayawan dan seluruh makhluk yang tidak bernyawa. Begitu besar daripada pahala sholawat al-fatih lima ugli, hanya satu kali. Kemudian yang kedua diterangkan di dalam kitab Innal marratal wahidata, satu kali membaca sholawat al-fatih itu sebanding dengan situmi'ati alfi sholatin, pahala 600.000 kali sholawat. Satu kali sholawat al-fatih pahalanya sama dengan membaca 600.000 sholawat yang lainnya. Bahkan diterangkan oleh Sayyidi Muhammad Samsuddin Al-Bakri, siapa orang yang membaca al-fatih satu kali, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dia membacanya dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, maka hak untuk dia nanti di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan membaca satu kali. Seperti itu faidahnya. Selanjutnya untuk faidah yang ketiga,
Diterangkan di dalam kitab, man siapa orang, wadoba yang mendawamkan orang tersebut alaiha membaca sholawat al-fatih, kulla yaumin mi'ata marratin setiap harinya sebanyak 100 kali, in kasyafalahu katsirum minal hujub maka akan terbuka untuk orang tadi begitu banyak penghalang. Artinya penghalang-penghalang akan dihilangkan, akan terbuka dengan wasilah mendawamkan sholawat fatih setiap hari atau setiap malam sebanyak 100 kali. Wa hasalalahu minal anwar, dan hasil kepada orang tersebut berbagai macam cahaya. Wa qada'il autar, dan akan ditekani, akan diijabahi segala macam hajat. Ma la ya'lamu qadrahu illallahu ta'ala, sesuatu yang tidak ada yang tahu tentang ukurannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Singkatnya begini, siapa orang yang mendawamkan membaca sholawat al-fatih setiap hari atau setiap malam 100 kali, maka orang tersebut oleh Allah akan dibukakan hijabnya. Orang tersebut oleh Allah akan dikasih berbagai macam cahaya, dan orang tersebut akan dikabulkan berbagai macam hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ba'dul masyayikh, sholawat ini bisa dijadikan wasilah agar kita mendapat pertolongan Allah, ingin cepat bayar utang, ingin kabul segala macam hajat, kita ingin usaha lancar, umpama ingin tercapai cita-cita, atau ingin cepat perusahaan ini berkembang dengan penuh barokah, maka kata ba'dul masyayikh, untuk sesuatu hajat yang khusus hendaknya mendamkan sholawat fatih ini setiap malamnya minimal 100 kali, syukur-syukur dibaca sampai 444 kali. Usahakan kalau mampu sampai 41 malam. Sebelum mengamalkannya, kita hadroh dulu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kepada Sayyidi Muhammad Syamsuddin Al-Bakri, yang ketiga kepada Sayyidi Abul Abbas Ahmad At-Tijani, dan yang keempat kepada seluruh orang yang mengamalkan membaca sholawat Al-Fatih. Setelah itu kita sampaikan hajat kita, baru kita start membaca sholawat Fatih ini minimal 100, syukur-syukur sampai 444. Itu kata ba'dul masyayikh, sebagian para guru yang mengijazahkan. Selanjutnya untuk khasiat yang keempat, diterangkan di dalam kitab Kashful Hijab halaman 126, zikru sholatil fatihi, adapun membaca sholawat fatih mi'ata marrah sebanyak 100 kali, lailatul jum'ah di malam Jum'ah, ba'da naumin nasi setelah tidurnya manusia, yukaffiru arba'ami'ati sanatin, maka akan menjadi kifarat untuk dosa-dosa kecil sebanyak 400 tahun. Artinya dengan faidah membaca sholawat fatih sebanyak 100 kali, dibacanya di malam Jum'ah dikala kebanyakan orang sudah tidur, berarti mungkin di atas jam 11 atau jam 12 malam, dibaca 100 kali, maka faidahnya atau pahalanya bisa menjadi kifarat atau penebus dosa kecil sebanyak 400 tahun. Andaikan umur kita tidak sampai 400 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam buku kebaikan kita. Itu daripada faidah sholawat Al-Fatih 5 uqlik. Dan untuk faidah yang kelima atau khasiat yang kelima, ini yang terakhir saja yang saya sampaikan. Ada keterangan di dalam kitab, bila kita punya hajat besar, hajat tertentu yang besar, yang sangat besar, maka pertama lakukan salat sunat hajat sebanyak 4 rakaat. Untuk salat hajatnya, kalau mau bisa mengamalkan salat sunat hajat yang ada di video saya yang ketiga, yaitu salat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca qul huwallahu 10, yang kedua 20, rakaat ketiga 30, yang keempat 40. Nah,
Kemudian setelah salam, lanjutkan ada beridan khususnya. Kemudian kita mulai tawassul. Untuk tawassulnya boleh yang panjang atau boleh yang pendek saja, yaitu kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW baca Fatihah, kemudian kepada Sayyidi Muhammad Syamsuddin Al-Bakri, kemudian kepada Sayyidi Abul Abbas Ahmad At-Tijani, dan yang keempat kepada seluruh orang yang mengamalkan sholat Fatih. Kemudian yang kelima, kita menyampaikan hajat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tawasul, kita lanjutkan membaca surat Al-Fatih, usahakan mencapai 1000 kali. 1000 kali, tetapi dalam mengamalkannya, dalam kita terangkan, usahakan di malam Khamis, atau malam Jum'ah, atau malam Isnin. Itu cukup diamalkan 1 malam saja. Atau 3 malam. Malam Senin, Khamis, dan malam Jum'ah. Bacanya 1000. Insya Allah akan menjadi wasilah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para sahabat YouTube yang bisa saya sampaikan tentang khasiat daripada sholawat Al-Fatih 5 ughliq yang saya dapat daripada Badul Masai, juga dari kitab-kitab yang saya baca. Adapun untuk sanad ijazah, insya Allah nanti saya tulis di deskripsi. Insya Allah saya mendapat ijazah sholat Fatih ini pertama daripada Syekhina Asy Ahmad Jauhri Umar Pasuruan pada tahun 1994 Hijriah, 1996 Hijriah, ketika saya mondok di pesantren Darussalam Tegarjo Pasuruan. Kemudian juga saya mendapat ijazah daripada As-Syekh Ahmad Khairi At-Tijani. Beliau Syekh Ahmad Khairi At-Tijani mendapat ijazah daripada Syekh Sarif Salahuddin At-Tijani radhiyallahu. Syekh Sarif Salahuddin mendapat ijazah daripada Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hafidh At-Tijani radhiyallahu. Syekh Muhammad Al-Hafidh mendapat ijazah daripada Syekh Sayyidi Abdul Mun'im At-Tijani radhiyallahu. Sayyidi Abdul Mun'im mendapat ijazah daripada Sayyidi Muhammad Al-Ghali At-Tijani radhiyallahu. Dan Sayyidi Muhammad Al-Ghali mendapat ijazah daripada Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani. Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani selain mengambil daripada Sayyidi Muhammad Al-Bakri, beliau juga mengambil atau mendapat ijazah langsung daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad yang bisa saya sampaikan. Sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf bila ada kekurangan dari perkataan saya atau ada kesalahan dari perkataan saya, karena itu bukan disengaja. Ya, namanya manusia, makhluk khata wa nisyan, kita saling memaafkan, kita saling mendoakan. Selanjutnya, mangga yang mengamalkan tinggal amalkan. Seperti guru saya mengijazahkan kepada saya, maka saya pun mengijazahkan kepada para sahabat yang dengan ikhlas mau mengamalkannya. Saya ijazahkan ajaztukum. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.